Nah, kita akan belajar pelajaran dari keledai yang dipakai Tuhan Yesus pada waktu hari perayaan Minggu Palem. Yang pertama, berarti tidak ada alasan buat kita bahwa saya tidak bisa dipakai Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah dengan tema dipakai Tuhan. Pelajaran dari keledai yang dipakai Tuhan Yesus pada hari Minggu Palem, pada perayaan Minggu Palem. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 1-10. Ketika Yesus dan murid-muridnya dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekat. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Yerusalem, kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Dan mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atas. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan ada orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang mengikutinya. Dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Setelah 3 tahun Yesus berkeliling, mengajar, melayani, melakukan banyak mujizat di daerah Galilea, di daerah utara Israel. Lalu Yesus pergi ke kota Yerusalem, bukan untuk berziarah atau kampanye, tapi untuk menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib agar menebus dosa kita semua. Karena firman Tuhan sudah bernubuat bahwa seorang penebus harus mati di kota Yerusalem, bukan kota yang lain. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, jatuh di hari Minggu Palem, yaitu 5 hari sebelum Jumat Agung, 1 minggu sebelum Paskah, yang hari ini kita rayakan. Yesus yang ada raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, masuk ke kota Yerusalem menggunakan keledai pinjaman orang. Wow, sangat low profile sekali. Nah, kita akan belajar pelajaran dari keledai yang dipakai Tuhan Yesus pada waktu hari perayaan Minggu Palem. Yang pertama, berarti tidak ada alasan buat kita bahwa saya tidak bisa dipakai Tuhan. Matius 21 ayat 2, Yesus berpesan kepada muridnya, pergilah ke kampung di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat, terikat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi sebelum Yesus diarak-arak, dipuji oleh orang banyak di kota Yerusalem, dia dengan sengaja meminta murid-murid untuk mengambil seekor keledai dan kemudian menggunakan keledai tersebut untuk masuk kota Yerusalem. Keledai yang orang banyak katakan adalah binatang paling bodoh, ternyata Tuhan bisa pakai. Sebenarnya, sekalipun banyak orang berkata keledai ada binatang paling bodoh, tapi keledai banyak sekali menolong manusia, khususnya membawa barang yang berat, menggendong manusia untuk naik ke atas gunung yang tinggi, yang jalannya narrow atau sempit. Biasanya kalau kita berziarah ke tanah perjanjian sebelum kita masuk ke Israel, kita biasanya masuk ke Israel itu lewat Mesir. Dan di Mesir kita akan mengunjungi satu situs, yaitu Gunung Sinai, tempat di mana Musa berjumpa sama Tuhan. Gunung Sinai itu tingginya 2280 meter di atas permukaan air laut. Biasanya kalau musim dingin itu turun salju karena begitu tinggi sehingga seringkali salju juga turun pada musim dingin. Dan musim panas pun masih dingin di sana, makanya kita harus pakai jaket tebal. Nah, waktu kita mau ke Gunung Sinai, kita harus pakai bus dari hotel, kemudian sampai di kaki Gunung Sinai, kita menggunakan onta sampai di pertengahan Gunung Sinai. Kita turun dari onta dan kemudian kita harus melanjutkan untuk mendaki 700 anak tangga dengan jalan kaki, karena onta nggak bisa lagi naik karena jalannya yang terlalu sempit. Nah, sementara kami naik dan ngos-ngosan, kami sering kali lihat ada keledai yang menggendong beban, atau bahkan juga keledai yang dinaiki oleh
anak kecil ataupun orang Baduin, orang-orang di Mesir untuk bisa naik ke puncak agar menolong beban mereka sebagai alat transportasi untuk bisa mereka sampai ke puncak Gunung Sinai. Dan begitu sampai di puncak Gunung Sinai, kita akan melihat pemandangan yang begitu indah. Biasanya kalau kita naik ke Gunung Sinai itu di subuh-subuh, hari masih gelap, supaya kita bisa melihat indahnya matahari terbit. Dan di situ kita berdoa, karena di situ Musa ketemu sama Tuhan dan dia juga menerima 2 lobato atau 10 hukum Taurat. Nah, begitu luar biasa keledai dipakai manusia untuk bisa menjadi alat transportasi. Bahkan keledai di perjanjian lama juga dipakai Tuhan untuk mencegah Nabi Bileam agar Nabi Bileam jangan mati oleh malaikat yang pedangnya telah sedang ada di tangannya. Karena Nabi Bileam pengen mengutuk bangsa Israel, itu sebabnya Tuhan membuka mulut keledai untuk bicara sama Nabi Bileam. Nabi yang matanya harusnya bisa melihat Tuhan, yang telinganya mendengar suara Tuhan, tumpul. Kenapa? Karena hatinya itu bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada harta. Itu sebabnya Tuhan membuka mulut keledai agar Bileam jangan melanjutkan untuk mengutuk bangsa Israel. Luar biasa. Bahkan di dalam perjanjian baru, keledai kampung pun dipakai Tuhan Yesus untuk masuk kota Yerusalem sambil diarak-arak oleh orang banyak.